Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the time has given to our group. We are from group 2, and today we will present about Beano test in alternative in assessment. And I am Suryadin as first speaker. Okay, langsung saja. Test. Tests are formal procedures usually administered within strict time limitations to sample the performance of a test taker in specific domain. Jadi tes ini merupakan sebuah prosedur formal yang biasa sering dilakukan dalam waktu dalam waktu yang terbatas dan ketat untuk mengetahui sampai di mana kinerja peserta tes dalam domain tertentu. Okay, second is assessment. Assessment is connotes a much broader concept in the most of the time when teachers are teaching, they are also assessing. Assessing includes all questions from impromptu observation and comments up to and including test. Jadi penilaian ini berkonotasi dengan konsep jauh yang lebih luas, di mana sebagian besar waktu ketika guru mengajar, mereka juga jadi penilai. Penilaian ini mencakup semua kesempatan dari observasi dadakan dan komentar hingga termasuk tes. Okay, next. Alternative assessment. Early in the decade of the 99, in culture of rebellion against the notion that all people and all skill could be measured by traditional tests, and novel concept emerged that began to be labeled alternative assessment. Jadi penilaian alternatif ini adalah sebuah konsep baru yang muncul di awal dekade 1990-an untuk mematahkan anggapan bahwa semua orang dan semua keterampilan itu dapat diukur dengan tes tradisional. Dan di sini Brown and Henderson berpendapat noted that to speak of alternative assessment is counterproductive because the term implies something new and different that may be except from the request of response syllable the construct. So they proposed to refer to alternative in assessment instead their terms in a perfect fit within a model that considers tests and as subset of assessment. Jadi di sini Brown and Henderson mencatat bahwa penilaian alternatif adalah kontraproduktif karena istilah tersebut menyeratkan pada sesuatu yang baru dan berbeda dari persyaratan konstruk pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi mereka itu mengusulkan untuk merujuk pada alternatif dalam penilaian. Istilah mereka sangat cocok dan menganggap tes sebagai bagian dari penilaian. Okay, next. The characteristic of alternative in assessment. The first, they require students to perform create procedure or to do something. Two, they really use word, text or context or simulation. Three, they are not intrusive and that they extend the day-to-day classroom activities. They allow students to be obsessed on what they normally do in class. They use text and they represent meaningful instructional activities. They focus on process as well as product. 7 or the last, they tap into high-level thinking and problem-solving skill.
Nah, ini adalah 7 karakter dalam penilaian alternatif. Oke, next. Dilemma in standardized and alternative in assessment. Formal standardized tests are almost by definition high partial reliable instruments. They are designed to minimize time and money on the part of test designer and test taker, and to be painstakingly accurate in their scoring. Alternatives such as portfolio or conference with student and draft or written work or observation learners over time are require considerable time and effort on the part of teacher and the student. But the alternative technique are also offer markedly greater feedback are super formative measure, and because of their authenticity usually carry greater face validity. Jadi dilema standar dan alternatif dalam penilaian itu ada bagi 3, yaitu tes standar formal, itu hampir menurut definisi adalah instrumen yang sangat praktis dan handal. Mereka dirancang untuk meminimalkan waktu dan uang di pihak perancang tes dan mengambil tes untuk menjadi suatu yang sangat akurat dalam penilaian mereka. Kira itu alternatif seperti portofolio atau konferensi dengan siswa tentang draft pekerjaan tertulis atau pengamatan peserta didik di waktu ke waktu, semua membutuhkan banyak waktu dan usaha dari pihak guru maupun siswanya. Tapi teks alternatif juga menawarkan flashback yang jauh lebih besar, di mana merupakan langkah formatif yang unggul dan karena keasliannya biasanya itu dihadapkan pada validitas yang lebih besar gitu. Oke, next. Performance based assessment. Performance assessment implies productive observed skill such as speaking and writing or content valid text. Such performance usually but not always bring with in of authenticity, real work text that students have had time to develop. It often implies an integration of language skill, perhaps all four skill in the case of project work. Jadi pada dasarnya performance based assessment itu dia penilaian yang berbasis pada kinerja yang menitikberatkan pada keterampilan yang produktif dan dapat diamati. Ya, kira-kira seperti itu. Next. The characteristic of performance assessment. The first, student make a constructive response. 2, they engage in higher order thinking with open in-depth text. 3, texts are meaningful, engaging, and authentic. 4, texts call for the integration of language skill. 5, both process and product and assessed. The last, depth of a student mastering is emphasized over breadth. I think enough. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Suryadin, yaitu prosedur for performance based assessment. Performance based assessment adalah suatu bentuk penilaian
untuk mendemonstrasikan atau mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari oleh siswa dan menggambarkan suatu kemampuan siswa melalui suatu proses, kegiatan, atau unjuk kerja. Performance assessment digunakan untuk menilai kemampuan siswa melalui penugasan. Penugasan tersebut dirancang khusus untuk menghasilkan respon lisan atau tulis, menghasilkan karya atau produk, atau menunjukkan penerapan pengetahuan. Tugas yang diberikan kepada siswa harus sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai dan bermakna bagi siswa. Performance based assessment perlu diperlakukan dengan ketelitian yang sama seperti tes tradisional. Ini menyeratkan bahwa guru harus yang pertama itu nyatakan tujuan keseluruhan dari penilaian, yang kedua menunjukkan tujuan kriteria kinerja secara rinci, yang ketiga mempersiapkan siswa untuk kinerja dalam perkembangan bertahap, yang keempat menggunakan formulir evaluasi, daftar periksa atau lembar penilaian yang andal, yang kelima perlakukan penilaian sebagai kesempatan untuk memberi umpan balik dan memberikan umpan balik itu secara sistematis, dan yang terakhir, jika memungkinkan, gunakan penilaian diri dan rekan dengan bijaksana. Oke, selanjutnya itu portofolio. Menurut Guinness dan Oxford, portofolio adalah kumpulan karya siswa yang menunjukkan upaya, kemajuan, dan prestasi siswa di bidang tertentu. Portofolio merupakan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru, sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Portofolio digunakan sebagai instrumen penilaian atau salah satu komponen dari instrumen penilaian untuk menilai kompetensi peserta didik atau menilai hasil belajar peserta didik. Penilaian portofolio bukan sekedar kumpulan hasil kerja siswa, melainkan hasil siswa dari kerja yang disengaja diperbuat siswa untuk menunjukkan bukti tentang kompetensi, pemahaman, dan capaian siswa dalam mata pelajaran tertentu. Portofolio juga merupakan kumpulan informasi yang perlu diketahui oleh guru sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah perbaikan pembelajaran atau peningkatan belajar siswa. Portofolio mencakup bahan-bahan seperti essay dan komposisi dalam bentuk draft and final. Hasil yang kedua itu hasil proyek, penyelidikan, atau praktik siswa yang disajikan secara tertulis atau dengan penjelasan tertulis. Hasil kerja siswa yang diperoleh dengan menggunakan alat rekam video dan alat rekam audio. Yang ketiga itu jurnal, buku harian. Yang keempat tes, nilai tes, dan latihan pekerjaan rumah tertulis. Dan yang terakhir penilaian diri, evaluasi, dan daftar periksa. Selanjutnya itu attributes portfolio. Yang pertama itu collection, reflection, assessing, documenting, linking, dan evaluation. Mengumpulkan yaitu mengumpulkan identitas siswa, merefleksikan, memikirkan pengalaman dan aktivitas, assessing, mengevaluasi kualitas dan perkembangan dari waktu ke waktu, mendokumentasikan, mendemonstrasikan prestasi siswa, menghubungkan linking, menghubungkan siswa dan guru, orang tua, komunitas, dan teman sebaya, mengevaluasi yaitu menghasilkan hasil yang bertanggung jawab. Selanjutnya step and guidelines, langkah dan pedoman. Yang pertama itu langkah dan pedoman portofolio. Yang pertama itu nyatakan tujuan dengan jelas. Yang pertama nyatakan tujuan dengan jelas. Yang kedua berikan pedoman tentang materi apa yang akan disertakan. Yang ketiga komunikasikan kriteria penilaian kepada siswa. Yang keempat tentukan waktu
waktu dalam kurikulum untuk pengembangan portofolio. Yang kelima, tentukan jadwal berkala untuk tinjauan konferensi. Yang keenam, tentukan tempat yang dapat diakses untuk menyimpan portofolio. Dan yang terakhir, berikan feedback positif saat memberikan penilaian akhir. Agar terarah, penggunaan portofolio harus dilakukan dengan perencanaan yang sistematis melalui 6 langkah. Seperti yang pertama itu menentukan maksud atau fokus portofolio dengan pertanyaan seperti berikut. Mengapa saya guru memerlukan portofolio siswa? Yang kedua, sasaran belajar apa atau tujuan kurikuler apa yang ketercapaiannya hendak dinilai dengan portofolio ini. Yang ketiga, apakah penilaian dengan portofolio lebih cocok untuk menilai belajar atau tujuan kurikuler tersebut daripada dengan penilaian alternatif yang lain. Nah, langkah kedua itu menentukan aspek isi yang dinilai. Pertanyaannya, apakah saya guru akan menilai hanya karya terbaik siswa ataukah akan menilai perkembangannya siswa? Yang kedua, pengetahuan, keterampilan atau sikap apa yang menjadi aspek utama untuk dinilai. Nah, langkah yang ketiga itu menentukan bentuk, susunan atau organisasi portofolio. Apa yang harus ada dalam daftar isi atau apa garis besar isi portofolio yang harus terdapat dalam portofolio. Yang terakhir, bagaimana definisi tiap-tiap kategori atau jenis satuan isi portofolio. Langkah yang keempat itu menentukan penggunaan portofolio. Dengan pertanyaan berapa lama setiap hari siswa diharapkan mengerjakan tugas membuat portofolio itu. Yang kedua, bagaimana kaitan antara portofolio dan pembelajaran sehari-hari. Dan siapa yang menentukan jenis isi portofolio itu? Guru sendiri, guru dan siswa, atau siswa sendiri. Kapan portofolio itu akan dicermati untuk dinilai? Apakah portofolio itu akan ditunjukkan pula kepada orang tua siswa, kepala sekolah, guru lain, atau siswa lain? Nah, langkah yang kelima itu menentukan cara menilai portofolio. Apakah penskoran portofolio akan dilakukan dengan 2 macam rubrik penskoran, yaitu rubrik umum dan rubrik khusus. Dan yang terakhir itu, apakah penilaian portofolio akan dikerjakan oleh guru sendiri ataukah oleh guru bersama siswa yang bersangkutan. Okay, I think enough for me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. I'm going to continue the material from Alfian Kamarudin, and the next material is journals. Journal is a log of one's thoughts, feelings, reactions, assessments, ideas, or progress toward goals, usually written with little attention to structure, form, or correctness. Journals obviously serve important pedagogical purpose, such as practice in the mechanics of writing, using writing as a thinking process, individualization, and communications with the teacher. Jadi, jurnal adalah catatan pikiran, perasaan, reaksi, penilaian, ide, atau kemajuan seseorang menuju tujuan, biasanya ditulis dengan sedikit perhatian pada struktur, bentuk, atau kebenaran. Peserta didik dapat mengartikulasikan pemikiran mereka tanpa ancaman dari pemikiran tersebut nantinya. Jurnal jelas menyajikan tujuan pedagogis yang penting seperti berlatih dalam mekanika penulisan, menggunakan tulisan sebagai proses berpikir, individualisasi, dan komunikasi dengan guru. Selanjutnya, tips for journals. Yang pertama, sensitively introduce students to the concept of journal writing. Jadi, yang pertama secara sensitif memperkenalkan konsep menulis jurnal kepada siswa. Siswa yang diperlihatkan contoh entry jurnal dan diberikan topik dan jadwal khusus untuk menulis akan merasa nyaman dengan prosesnya.
Next, state the objectives of the journal. Selanjutnya kita menyebutkan tujuan-tujuan jurnal, such as language learning logs, grammar journals, responses to readings, strategies-based learning logs, self-assessment reflections, etc. Jadi kita ada beberapa tujuan-tujuan atau jenis-jenis daripada jurnal. Di sini saya mengambil contoh grammar journals atau jurnal tata bahasa. Jenis jurnal ini sangat sesuai untuk kursus dan lokakarya yang berfokus pada tata bahasa. Log kesalahan dapat menjadi proses pembelajaran peningkatan kesadaran bagi siswa. Keberhasilan mereka dalam memperhatikan dan menangani kesalahan memacu mereka untuk mempertahankan proses kesadaran akan kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian, give guidelines on what kinds of topics to include. Kemudian kita memberikan pedoman tentang jenis topik apa yang akan dimasukkan. Setelah tujuan atau jenis jurnal jelas, siswa akan mendapatkan keuntungan dari model atau saran tentang jenis topik apa yang akan dimasukkan ke dalam jurnal mereka. Next, carefully specify the criteria for assessing or grading journals. Kemudian kita menentukan dengan cermat kriteria untuk menilai jurnal. Siswa perlu memahami tulisan bebas yang terlibat dalam jurnal, tetapi pada saat yang sama mereka perlu mengetahui kriteria penilaian. Next, provide optimal feedback in your responses. Kemudian kita menyediakan feedback yang optimal. Di sini ada 3 contoh feedback. Yang pertama itu cheerleading feedback, next instructional feedback, and the last reality check feedback. Jadi cheerleading feedback itu di mana kita merayakan keberhasilan bersama siswa atau mendorong mereka untuk bertahan melalui kesulitan-kesulitan yang mereka temui dalam membuat jurnal. Kemudian instructional feedback, di mana kita menyarankan strategi atau materi, menyarankan cara untuk menyempurnakan penggunaan strategi atau menginstruksikan siswa dalam tulisan mereka. Dan yang terakhir reality check feedback, di mana kita membantu siswa menetapkan ekspektasi yang lebih realistis untuk kemampuan bahasa mereka. Kemudian designate appropriate time frames and schedules for review. Kemudian kita menentukan kerangka waktu dan jadwal yang tepat untuk review atau peninjauan. Dan yang terakhir, provide formative washback giving final comments. Kemudian kita memberikan komentar akhir yang formatif dan berdampak. Jurnal adalah yang paling formatif dari semua alternatif dalam penilaian. Itu adalah kronik kemajuan hari demi hari yang tujuannya adalah untuk memberikan rangkaian penilaian dan penilaian ulang yang berkelanjutan untuk memfokuskan kembali pada tujuan. Saya kira itu. Kita lanjut ke conference and interviews. Conference are not limited to drafts of written work. It must assume that the teacher plays the role of a facilitator and guide, not of an administrator of a formal assessment. Jadi konferensi dan wawancara. Konferensi tidak hanya terbatas pada draft karya tulis. Ini mengasumsikan bahwa guru berperan sebagai fasilitator dan pemandu, bukan sebagai pengelola penilaian formal. Siswa perlu memahami bahwa guru adalah sekutu yang mendorong refleksi dan perbaikan diri
agar siswa menjadi sejujur mungkin dalam menilai diri sendiri. Guru hendaknya tidak menganggap konferensi sebagai sesuatu yang menilai atau dinilai. Konferensi pada dasarnya bersifat formatif dan tujuan utamanya adalah mendapatkan dampak yang positif. Kemudian diskusi tentang alternatif dalam penilaian biasanya mencakup satu jenis konferensi khusus, yaitu wawancara. Dimaksudkan untuk menunjukkan konteks di mana seorang guru mewawancarai seorang siswa untuk tujuan penilaian yang ditentukan. Wawancara mungkin memiliki satu atau lebih dari beberapa tujuan yang mungkin, di mana guru menilai produksi lisan siswa, memastikan kebutuhan siswa sebelum merancang mata pelajaran, berusaha menemukan gaya belajar dan preferensi siswa, meminta seorang siswa untuk menilai kinerjanya sendiri, dan meminta evaluasi mata pelajaran. Kemudian di sini a number of generic questions that may be useful to post in conference are: what did you like about this work? What do you think you did well? How does it show improvement from previous work? Can you show me the improvement? What did you do when you didn't know a word that you want to write or say? Jadi ini adalah contoh-contoh pertanyaan umum yang biasa digunakan dalam konferensi atau wawancara. Next, guidelines for conference and interviews. Jadi ada ini pedoman dalam konferensi dan wawancara. Yang pertama, offer an initial atmosphere of warmth and anxiety lowering or warm up. Jadi yang pertama, tawarkan suasana yang hangat dan penurun kecemasan atau pemanasan. Jadi agar siswa tidak terlalu nervous or semacamnya, tidak terlalu grogi lah. Next, begin with relatively simple questions. Jadi kita mulai dengan pertanyaan yang relatif sederhana. Next, continue with level check and probe questions, but adapt to the interview as needed. Kemudian lanjutkan dengan pertanyaan level check and probe, level periksa dan selidiki, tapi sesuaikan dengan narasumber sesuai kebutuhan. Next, frame questions simply and directly. Kemudian kita nyusun pertanyaan secara sederhana dan langsung. Next, focus on only one factor for each question. Do not combine several objectives in the same question. Jadi kita hanya berfokus pada satu faktor untuk setiap pertanyaan. Kita tidak boleh menggabungkan beberapa tujuan dalam pertanyaan yang sama. Next, be prepared to repeat or reframe questions that are not understood. Kemudian kita bersiap mengulangi atau membingkai ulang pertanyaan yang tidak dipahami oleh siswa. Dan yang terakhir, wind down with friendly and reassuring dosing comments. Kemudian kita memberikan komentar penutup yang ramah, tenang, dan meyakinkan. Saya kira itu. Kita lanjut ke observations atau observasi, pengamatan. Observation is a systematic planned procedure for real-time, almost furtive recording of student verbal and non-verbal behavior. One of the objectives of such observation is to assess students without their awareness and possible consequent anxiety of the observation, so that the naturalness
of their linguistic performance is maximized. Jadi pengamatan adalah prosedur yang sistematis dan terencana untuk menilai perilaku verbal dan non-verbal siswa secara real time. Salah satu tujuan dari observasi tersebut adalah untuk menilai siswa tanpa kesadaran mereka dan kemungkinan kecemasan dari observasi sehingga kealamian kinerja linguistik mereka dimaksimalkan. Potential observation foci. Fokus observasi potensial. Yang pertama, sentence level oral production skills. Keterampilan produksi lisan tingkat kalimat. Second, pronunciation of target sounds, intonation, etc. Next, grammatical feature such as verb tenses, question formation, etc. Next, discourse level skills such as for conversation rules, turn taking, and other macro skills. Next, interaction with classmates such as cooperation, frequency of oral production. And the last, frequency of student initiated responses, whole class or group work. Next, steps for observations. Langkah-langkah dalam pengamatan. Yang pertama, determine the specific objectives of the observation. Yang pertama, kita menentukan tujuan khusus dari sebuah observasi. Next, decide how many students will be observed at one time. Kemudian kita menentukan berapa banyak siswa yang akan diobservasi, yang akan diamati pada suatu waktu. Next, set up the logistics for making unnoticed observations. Kemudian kita menyiapkan logistik untuk melakukan observasi yang tidak disadari. Next, design a system for recording performance. Kemudian kita merancang sistem untuk merekam pertunjukan yang diamati. Selanjutnya, do not overestimate the number of different elements you can observe at one time. Kemudian kita tidak melebih-lebihkan jumlah elemen yang berbeda yang dapat kita amati sekaligus. Buatlah dengan sangat terbatas. Next, plan how many observations you will make. Kemudian kita merencanakan berapa banyak pengamatan yang akan kita lakukan. And the last is determine specifically how you will use the result. Kemudian kita menentukan secara spesifik bagaimana kita akan menggunakan hasil observasi tersebut. Okay, I think enough for me. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. I'm Khafifah Mini from Group 2. Now I want to explain about alternatives in observation. There are two alternatives in observation. The first is checklists are a viable alternative for recording observation results. So, daftar periksa adalah alternatif yang layak untuk mencatat hasil observasi. The observer identifies an activity or episode and check appropriate boxes along a grid. Grid ini mengacu pada variabel seperti whole class, group, and individual participation, linguistic competence such as from, function, wacana, sociolinguistic, and etc.
and each variable has subcategories for better analysis. And the second, rating scales have also been suggested for recording observation. Skala penilaian juga telah disarankan untuk merekam pengamatan. And there are two. The first is, satu jenis skala penilaian meminta guru untuk menunjukkan frekuensi kemunculan kinerja target pada skala frekuensi yang terpisah. For example, if always, the score is 5 atau sangat memuaskan. If never, the score is 1 atau sangat tidak memuaskan. The next, self and peer assessment. So, what is self and peer assessment? Peserta didik bisa dilibatkan pada saat evaluasi ataupun penilaian dengan menggunakan penilaian diri dan penilaian teman sebaya. According to Zuharman 2007, penilaian diri or self-assessment merupakan teknik penilaian sikap, knowledge, and skill yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif. And according to Soleh 2014, self-assessment sering dikombinasikan dengan peer assessment because has keuntungan. Peer assessment dapat membantu self-assessment dengan menilai pekerjaan rekannya. Peserta didik mendapatkan pengetahuan untuk membantu kemampuannya. Self-assessment derives its theoretical justification from a number of well-established principles of second language acquisition. Prinsip otonomi sangat penting. Ini terdiri dari kemampuan untuk menetapkan tujuan sendiri baik di dalam maupun di luar struktur kurikulum kelas. Untuk mengejarnya tanpa kehadiran dorongan eksternal dan untuk secara independen memantau pengejaran itu, mengembangkan motivasi intrinsik yang berasal dari keinginan yang didorong sendiri untuk menjadi yang terbaik, berada di urutan teratas dari daftar keberhasilan perolehan rangkaian keterampilan apapun. And the second, peer assessment mengacu pada prinsip-prinsip yang sama. Yang paling jelas adalah pembelajaran kooperatif. So, what is cooperative learning? Yaitu merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa. And the last, peer assessment is simply one arm of a plethora of tasks and procedures within the domain of learner-centered and collaboration education. Next, types of self and peer assessment. There are 5. The first is assessment of a specific performance. Jadi, suatu jenis penilaian di mana siswa memberikan evaluasi segera setelah pertunjukan. Jadi, setelah membuat presentasi lisan, siswa mengisi daftar periksa yang menilai kinerja pada skala yang ditentukan. Peer editing is also an excellent example of direct assessment of a specific performance. And the second, indirect assessment of general competence. Jadi, jenis asesmen yang ditunjukkan untuk melihat kemampuan umum sehingga dilakukan setelah siswa menyelesaikan have complete the whole course. And the third, metacognitive assessment for setting goals.
Jadi untuk metakognitif yaitu jenis penilaian yang dilakukan untuk menetapkan tujuan. Jadi dia is done to set a goal. And the third, socio-affective assessment, an assessment that is done examine the affective factor in learning. Jadi assessment yang dilakukan untuk menguji faktor afektif dalam pembelajaran. And the last is student generated test, jenis penilaian yang melibatkan siswa dalam proses menyusun tes. Ini dapat menjadi produktif dan secara intrinsik memotivasi siswa. Selain itu juga membangun proses otonomi. Guidelines for self and peer assessment. There are 4. The first is tell students the purpose of the assessment. Why we must be tell students? Mengapa kita harus memberitahu siswa tentang tujuan penilaian? Karena penilaian teman adalah proses yang pada awalnya dianggap tidak nyaman oleh banyak siswa. Mereka perlu mengetahui konsepnya. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menganalisis secara cermat kebutuhan yang akan dipenuhi dalam menawarkan penilaian sebaya dan kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada siswa. And the second, define the task clearly. Jadi kita harus menjelaskan tugas dengan jelas. Guru harus memastikan bahwa siswa tahu persis apa yang seharusnya mereka lakukan. Jika guru menawarkan skala penilaian atau kuesioner, tugasnya tidak rumit. Pedoman atau model dalam hal ini akan sangat membantu dalam memperjelas prosedur. And the third, encourage impartial evaluation of performance or ability. Jadi mendorong evaluasi kinerja atau kemampuan yang tidak memihak. Salah satu kelemahan terbesar dari penilaian sebaya adalah ancaman subjektivitas. Dengan menunjukkan kepada siswa keuntungan dari pendapat yang jujur dan objektif, guru dapat memaksimalkan manfaat dari penilaian sebaya. And the last is ensure beneficial feedback through follow-up task. Jadi memastikan feedback yang bermanfaat melalui tugas tindak lanjut. Karena tidaklah cukup hanya dengan memberikan daftar periksa mandiri pada siswa dan kemudian pergi. Itu sangat tidak efisien. Tindak lanjut sistematis dapat dicapai melalui analisis diri lebih lanjut, refleksi jurnal, umpan balik tertulis dari guru. Jadi ada feedback antara guru dengan siswa agar itu lebih membuat siswa lebih memahami materi, ataupun juga bertemu konferensi dengan guru atau bertemu langsung dengan guru. Penetapan tujuan yang sengaja oleh siswa atau kombinasi apapun itu untuk membantu kelancarannya. And the next, self and peer assessment task. The self and peer assessment task. There are 4 self and peer assessment tasks. The first is listening task. There are 2, for example, listening to TV or radio broadcast and checking comprehension with a partner. And the second, listening to an academic lecture and checking yourself on a quiz of the content. Jadi kita mendengarkan siaran TV atau radio dan memeriksa pemahaman dengan partner kita, mendengarkan kuliah akademis dan memeriksa milik kita masing-masing pada kuisnya, diberikan kuis. And the second, speaking task, using peer checklist and questionnaires. And the second, rating someone's oral presentation holistically.
Jadi secara holistik untuk tugas berbicara, menilai presentasi lisan seseorang menggunakan daftar periksa dan kuesioner partner kita dan kuesioner rekan kerja. And the third is reading task. Reading passage with self-check comprehension question following, and the second taking vocabulary quiz, and the last writing task, revising written work on your own or with a peer editing, and the last proofreading. Okay, I think enough for me. We are from group. Apabila membuat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.